Ya, silakan, Nat. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bergabung di acara Poli B84. Untuk kali ini adalah kali pertama selama tahun 2022 di bulan Februari. Memang kemarin libur di bulan Januari. Untuk kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Satu kehormatan sekali. Kami kedatangan seorang profesor. Beliau akan menyampaikan materi tentang peran vitamin D dan probiotik pada imunitas dan alergi. Materi akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zaki Udin Munasir SPAK. Terima kasih kepada Bapak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kedatangan Pak Profesor. Pada kesempatan kali ini, acara ini didukung oleh Profe.D dan Liprolek. 10 menit sebelum acara, kita akan memberi kesempatan kepada Ibu Gita ya dari Kalbe. Silakan kepada Ibu Upik untuk memperkenalkan narasumber kami. Baik, terima kasih Mutia. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu ya. Baik, saya akan membacakan CV dari Profesor Dr. Zaki Udin Munasir SPA. Dokter anak dengan spesialisasi alergi dan imun yang saat ini berpraktek di RSCM. Beliau adalah anggota dari Badan Pelayanan Profesional Pengembangan atau MPPK Ikatan Dokter Indonesia dan Ketua Perlindungan dan Pembinaan Anggota Ilmu Kesehatan Anak Indonesia. Beliau juga merupakan anggota Dewan Eksekutif Asia Pacific Association of Pediatric Allergy, Respirology, and Immunology atau APAPARI, dan editor of Asia Pacific Allergy. Karena ketertarikannya dengan alergi dan imun pada anak, membuat beliau mengikuti training di Akademis Ziekenhuis Groningen di Belanda, rheumatology course di Singapura dan Switzerland, juga di Johns Hopkins USA. Saat ini beliau aktif memberikan pendidikan tentang alergi dengan membuat buku alergi dan imun pada anak seminar-seminar. Demikian, terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Upi. Teman-teman, kita sudah dengar ya CV dari Profesor Dr. Zaki Udin Munasir SPAK. Luar biasa dan ini sungguh buat kita khususnya angkatan 84 dari SMA Negeri 1 Budi Utomo merasa terhormat sekali sudah Profesor bisa bersama kita sore ini dan berbagi mengenai imunitas dan alergi khususnya. Dan nggak usah berlama-lama lagi, kita akan segera mengikuti kegiatan acara kita. Tapi sebelumnya kami ingatkan bahwa seperti biasa di dalam Zoom ini tentu pada saat nanti Profesor menyampaikan paparan, teman-teman diminta untuk memute-kan mic-nya supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas apa yang Profesor sampaikan. Nah, nanti kita akan mendapat kesempatan untuk bertanya. Ya, ada waktu bertanya. Dan tadi Mutia sudah sampaikan di awal, nanti setelah kita ada tanya jawab, menjelang penutupan kita akan dengarkan juga informasi yang akan disampaikan dari Kalbe Pharma, yaitu oleh Ibu Gita Puspita. Tentunya ini juga yang, karena kan ini masalah vitamin D ya, kita perlu banyak tahu juga mengenai vitamin ini. Nah, untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan kepada Profesor Dr. Zaki Udin Munasir SPAK, dan selamat mengikuti acara kita sore hari ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bu Niken. Saya izin share slide dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya. Saya senang bertemu dengan ibu-ibu ya kebanyakan ya, tapi ada bapak-bapak juga saya kira ya. Untuk berbagi pengetahuan yang menurut saya ini sangat penting, terutama kepentingannya buat anak-anak kita
atau cucu kita kalau seumur saya ya. Jadi ini adalah foto dari cucu saya. Oh, Jadi oke. yang saya sampaikan pada sore hari ini ialah bagaimana cara kita menjaga anak kita supaya aman ya selama pandemi COVID-19 ini. Dan yang akan disampaikan adalah bagaimana peran vitamin D dan probiotik dalam menghadapi pandemi ini karena erat sekali hubungannya dengan imunitas termasuk juga dengan alergi karena kita tahu bahwa penyakit alergi termasuk komorbid dalam terjadinya infeksi COVID. Sebenarnya COVID itu apa? Ini mungkin sudah banyak tahu, banyak membaca, yaitu penyakit yang merupakan suatu virus baru, ya coronavirus yang baru, yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan juga pada manusia. Nah, gejala-gejalanya semua juga pernah membaca atau sering kita mendengar berita. Umumnya COVID-19 menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Tapi pada beberapa orang yang misalnya kondisinya lemah, ada komorbid, bisa gejalanya lebih parah dan dapat menimbulkan radang paru-paru kalau sampai berat atau bahkan sulit bernafas sampai menggunakan ventilator di ICU ya. Nah, sebagian kecil menyebabkan kematian pada keadaan yang ada komorbid atau penyakit-penyakit lain yang memberatkan sistem imunnya. Nah, bagaimana COVID ini menyebar? Kita semua juga sudah tahu, paling mudah menyebar melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19, termasuk juga yang OTG ya. Batuk atau bersin orang yang terinfeksi mengeluarkan percikan dan jika terlalu dekat, virus ini dapat masuk melalui napas kita ya. Siapa saja yang berisiko terjadinya infeksi COVID ini? Kita masih perlu meneliti lebih jauh, lebih banyak tentang dampak COVID-19 pada manusia. Orang berusia lanjut sudah jelas karena sistem imunnya yang sudah menurun, juga orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, kita tahu penyakit-penyakit diabetes itu berpengaruh terhadap sistem kekebalan, atau penyakit jantung, yang semuanya ini diketahui sebagai risiko untuk terjadinya infeksi COVID yang parah, walaupun sebagian besar adalah ringan. Ya. Bagaimana kita mengobati COVID-19? Sampai saat ini belum ada pengobatan atau vaksin yang memadai benar, ya. Tapi usaha tetap kita lakukan. Dari tahun ke tahun kita melakukan penelitian-penelitian, makin banyak perbaikan-perbaikan, dan sekarang mulai kelihatan dampak atau manfaat dari vaksinasi terhadap COVID ini, ya. Bagian besar memang dapat ditangani, kecuali yang tadi yang ada komorbid, ya, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dulu orang nyangka bahwa coronavirus hanya kena pada orang dewasa, tapi ternyata semua umur bisa kena. Cuma bedanya pada anak gejalanya lebih ringan dibanding pada orang dewasa. Karena demi apa bisa terjadi seperti ini? Pada orang dewasa itu reaksi kekebalan sudah sempurna, sudah normal ya. Sehingga kalau ada virus kita bisa menyingkirkan dan virusnya itu bebal atau susah disingkirkan, maka terjadi peperangan yang hebat dalam tubuhnya yang kita sebut reaksi inflamasi atau peradangan. Inilah yang menyebabkan kerusakan pada tubuh. Ya, sedangkan masih batuk di rumah. pada anak gejalanya Batuk lebih ringan ya. Gejalanya lebih ringan ya. Walaupun ada juga yang kalau punya komorbid, berapa persen yang ada Cidiro pacarnya sekarang kena itu juga. juga Padahal di Selasa baru makan-makan. berat. Maaf ini Hari kayaknya Sabtu bocor deh. sekeluargaan ketemu Sabtu lalu kan. Tapi ya Maaf, Oh, di mute. maaf, bisa tolong di mute, Uniken. Ya, jadi yang rentan memang pada orang tua, tapi pada anak bisa. Cuma pada anak walaupun gejala ringan atau tanpa gejala, tetap kita harus cegah. Kenapa? Karena pada anak bisa menularkan pada orang dewasa kalau dia OTG. Oleh karena itu, maka sekarang vaksinasi kita juga mulai tujukan kepada anak-anak untuk melindungi supaya orang tua atau kalau ada yang menderita komorbid di rumahnya tidak tertular dari anak yang tidak ada gejala tadi. Nah, ada baiknya saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Ini sangat penting dalam menangkal masuknya COVID ke dalam tubuh kita. Sistem imun atau kekebalan dalam tubuh kita itu kita bagi dua. Ada yang kita sebut non-spesifik. Non-spesifik itu artinya ditujukan terhadap apa saja yang masuk dalam tubuh kita. Jadi tidak membeda-bedakan apakah itu difteri, apakah itu virus influenza, virus COVID, semua akan ditangani oleh sistem imun yang non-spesifik. Nah, nanti kalau sistem non-spesifik ini tidak bisa menanganinya, ya,
maka akan ditangani oleh sistem yang spesifik, ya. Istilahnya kalau berobat misalnya dokter umum tidak bisa mengatasi, maka akan diatasi oleh sistem imun yang khusus atau spesifik atau spesialis, ya. Kalau spesifik itu khusus ditujukan pada kuman-kuman tertentu. Misalnya ada antibodi terhadap difteri, antibodi terhadap tetanus, antibodi terhadap COVID, itu namanya sistem imun yang spesifik. Tapi sebelum ditangani oleh sistem imun spesifik ini, maka kuman-kuman kalau masuk ke dalam tubuh kita harus melalui sistem pertahanan yang non spesifik dulu. Kemudian ada lagi yang penting dalam tubuh kita, yaitu regulasi sistem imun. Jadi harus ada pengaturnya. Kalau regulasi sistem imun ini tidak berjalan dengan baik, maka sistem imun jadi kacau. Terjadi peradangan yang hebat. Ini yang menyebabkan kematian pada COVID, yang kita sering sebut sebagai cytokine storm atau badai sitokin. Jadi terjadi reaksi peradangan yang hebat sehingga tubuh ikut rusak. Itulah yang bahaya pada COVID. Nah, oleh karena itu, sistem regulasi ini harus dipertahankan juga dengan baik supaya tidak terjadi seperti itu. Nanti akan saya jelaskan salah satu manfaat dari vitamin D maupun probiotik dalam meregulasi sistem imun ini. Kemudian kalau gangguan sistem imun terjadi, bisa terjadi hiperimun. Hiperimun itu bisa autoimun, bisa alergi, jadi sistem imun yang bekerja berlebihan sehingga malah merusak tubuh kita. Atau hipoimun. Hipoimun artinya kekebalannya tidak berfungsi dengan baik sehingga mudah terkena infeksi. Jadi harus ada regulasi yang baik, ya. Nah, ini ibarat sistem kekebalan tubuh kita ini suatu kereta. Maka dalam kereta itu ada kusir. Kusir ini yang kita sebut T-regulator atau yang mengatur jalannya kekebalan tubuh kita. Jadi harus bisa mengendalikan kuda kekebalan ini dengan baik. Jadi kalau kekencangan kita tarik, kalau kurang kita lecut misalnya. Inilah yang penting dalam tubuh kita, terutama dalam mengatasi adanya COVID. Ini namanya macam-macam jenis sel yang berperan pada kekebalan tubuh kita. Nah, kita sering mendengar istilah new normal. Ya, new normal itu tidak sembarangan. Harus ada syarat-syaratnya. Jadi, walaupun kita masih ada COVID, tapi kita bisa hidup secara normal kalau angka penularan COVID sudah terkendali. Istilah RO di bawah satuannya, kalau penularannya sudah rendah, kita boleh menganggap itu suatu new normal. Kita bisa bekerja seperti biasa, tapi tetap juga menjaga penularan. Kemudian yang kedua, sistem kesehatan harusnya yang memadai, artinya bisa mengidentifikasi, yaitu mendeteksi adanya orang yang terkena atau terpajan, kemudian ada isolasi, pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya dengan antigen, dengan PCR, pelacakan, kemudian kontak yang erat harus diisolasi, dan juga adanya karantina. Kalau ini semua dengan baik, kita sudah bisa menjalankan new normal. Kelihatannya ini sudah mulai membaik nomor 2 ini. Kemudian ketika kita harus bisa menekan wabah, ya, di tempat-tempat terutama dengan kerendahan tinggi, misalnya pada daerah-daerah yang padat, tentunya penularan akan mudah. Ini harus kita cegah. Juga di tempat-tempat panti Preda. Panti Preda itu pantai jompo, isinya orang-orang tua semua yang menyebabkan risiko tinggi, semua harus kita cegah. Jangan sampai terjadi penularan di situ. Kemudian di lingkungan kerja kita juga, maka kita melakukan work from home, salah satunya adalah untuk mengurangi pajanan atau exposure pada saat kontak, pada saat kita kerja. Kita bisa bekerja dari jauh sekarang ini, ya. Kemudian kita juga mencegah pengendalian kasus karier ke suatu wilayah, maka melakukan karantina, PPKM dan sebagainya. Dan juga kita tentunya minta pendapat pakar, ya, pakar para ahlinya yang giat meneliti tentang COVID ini. Nah, apa fungsi dari kekebalan tubuh kita ini? Sistem kekebalan tubuh kita ini tentunya akan melindungi tubuh kita dari zat patogen atau kuman-kuman yang berbahaya. Kita nih hidup dalam jutaan kuman, tapi kita nggak sakit karena sistem kekebalan tubuh kita baik. Jadi kalau misalnya kuman-kuman tadi kita bisa melihat dengan kasat mata, kita akan ngeri ngeliat bentuk-bentuk kuman. Itu ada jutaan di sekeliling kita, tapi kita tidak sakit. Mata kita terbelalak terus, tapi mata kita nggak sakit. Itu semua karena ada sistem kekebalan yang mencegah terjadinya masuknya kuman tadi ke dalam tubuh kita. Ya. Kemudian juga selain mengenali kuman atau mencegah kuman, kita juga harus bisa mentoleransi. Artinya tidak semua yang masuk dalam tubuh kita tolak. Misalnya makanan. Kalau makanan masuk tubuh kita itu karena berguna untuk tubuh kita, maka kita tidak tolak, tidak bereaksi. Terutama
misalnya kita makan yang banyak nilai gizinya, itu penting buat tubuh kita. Tapi beberapa masyarakat orang atau sebagian kecil orang itu malah makan tadi ditolak, yang kita sebut sebagai alergi. Ya, misalnya kalau saya makan udang, mestinya saya harus sehat karena proteinnya tinggi. Tapi kalau saya punya alergi udang, justru terjadi malapetaka dari ringan sampai berat. Ya. Kemudian gizi seimbang itu sangat penting ya. Gizi seimbang itu kadang kita melihat hanya besarin saja, makronutrien saja. Misalnya kita lihat proteinnya, karbohidrat. Tapi lupa orang mengenai mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Yang penting juga dalam menjaga fungsi kekebalan tubuh. Ya. Kalau kekurangan nutrien ini sering tidak disadari, ya kita merasa makan enak-enak, tapi kita nggak tahu bahwa apa yang kita makan itu tidak sehat, misalnya, ya. Walaupun kita kenyang, belum tentu kita sehat, atau makan mahal-mahal, belum tentu kita sehat, ya. Karena kalau kita kekurangan mikronutrien ini akan berpengaruh kepada reaksi imun. Contohnya misalnya kurang vitamin, kekurangan mineral, ya. Kenapa disebut vitamin? Vitamin ini dari asal kata vita dan amin. Vita itu artinya penting, ya. Amin itu strukturnya dari gugus amin. Artinya suatu zat yang sangat penting walaupun diperlukannya sangat sedikit. Sehingga tidak sadar kita kalau ada kekurangan sedikit saja. Tahu-tahu kita sudah sakit. Ya. Nah, ada macam-macam sel. Ini pelajaran kedokteran ya, mungkin pelajaran biologi juga sudah pada mengenal. Dalam tubuh kita itu ada namanya sel fagosit, yaitu sel yang berfungsi penghancur atau pemakan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi sel basofil dan sel Mast itu yang menyimpan mesiu. Mesiu itu zat-zat yang penting untuk reaksi peradangan. Kemudian ada lagi sel limfosit yang berperan pada reaksi kekebalan yang spesifik, artinya spesialisnya ya. Jadi kita bagi 3 utama sel yang berperan pada pertahanan tubuh kita. Nah, ini tadi saya katakan bahwa faktor-faktor nutrisi itu sangat penting dalam menjaga kekebalan tubuh kita. Protein tentu saja pada anak-anak yang kurang protein tentunya akan terganggu kekebalannya karena protein penting dalam pembentukan antibodi, pembentukan komplement dalam istilah dalam kedokterannya atau dalam membentuk sel-sel kekebalan. Jadi kalau proteinnya kurang semua tidak terbentuk dengan baik, akibatnya anak yang kurang gizi mudah kena infeksi ya, makin kena infeksi makin nggak mau makan, makin kurang gizi. Itu problema pada anak yang malnutrisi atau kurang gizi ya. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini kita tahu fungsinya terutama pada penglihatan mata, tetapi fungsi imunologinya banyak orang yang tidak tahu. Vitamin A itu mempunyai sifat antioksidan. Apa artinya antioksidan? Tubuh kita sehari-hari ini bekerja, lingkungan kita adalah lingkungan banyak polusi, kendaraan bermotor, asap pabrik dan sebagainya. Itu akan menghasilkan radikal bebas yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Kalau kita berikan antioksidan, maka kerusakan tadi bisa dicegah. Itu yang fungsi utamanya. Tapi juga berperan pada reaksi-reaksi atau sistem kekebalan spesifik. Kemudian beta karotin ini adalah prekursor atau sebelum terjadi vitamin A ada beta karotin. Ini juga merupakan antioksidan yang lebih kuat daripada vitamin A-nya sendiri. Mempunyai fungsi dalam menguatkan sel-sel kekebalan tubuh kita. Termasuk sel T, sel limfosit T itu berperan pada kekebalan yang spesifik atau spesialis. Kemudian vitamin B penting dalam pembentukan DNA. DNA itu adalah salah satu struktur dari sel. Sehingga kalau pembentukan DNA ini terganggu, maka sel-sel kekebalan juga tidak terbentuk dengan baik. Vitamin C ini juga sering kita sebut, ini sebenarnya sama punya efek antioksidan yang dikatakan juga sebagai anti aging ya, mencegah kerusakan sel sehingga tubuh kita tidak kelihatan cepat tua ya. Kemudian juga berperan pada kekebalan ya. Pada orang-orang yang kekurangan vitamin C juga mudah mengalami infeksi ya, misalnya saja gampang sariawan dan sebagainya. Vitamin E ini juga sering dipakai sebagai vitamin anti aging ya, supaya awet muda. Ini karena berfungsi merangsang pembentukan sel-sel yang muda, kemudian mempunyai sifat juga antioksidan mencegah kerusakan sel ya. Biasanya dikombinasi dengan selenium, ini dikatakan vitamin untuk awet muda ya. Kuprum itu atau istilahnya tembaga penting pada fungsi fagosit atau penghancuran sel oleh sel fagosit. Kemudian zat besi ini kita tahu untuk pembentukan hemoglobin,
Hemoglobin penting untuk distribusi oksigen, juga untuk zat besi ini penting juga untuk proliferasi atau berkembangnya sel-sel kekebalan, ya. Nah, ini hati-hati juga kalau kita mengonsumsi zat besi, jangan saat pada ada infeksi bakteri. Karena besi ini bisa dipakai bakteri untuk berkembang biak sehingga bisa memperparah infeksi. Biasanya dokter akan memberikan kalau infeksinya sudah diatasi, ya. Magnesium ini juga penting untuk produksi sel-sel fagosit yang membunuh sel tadi, membunuh kuman. Nah, yang terakhir ini yang juga sekarang ini semenjak ada pandemi COVID ini banyak fungsi-fungsi vitamin D yang sebelumnya tidak diketahui. Tadinya kita menganggap bahwa vitamin D hanya penting untuk pembentukan tulang, tapi sekarang vitamin D itu sangat berperan pada regulasi atau pengatur sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Nah, vitamin adalah tadi sudah saya katakan vita dan amin, satu zat yang penting, ya. Kalau kurang sudah butuhnya sedikit, tapi kalau kurang sedikit saja akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita, ya. Misalnya sistem imun spesifik atau spesialis tadi itu dipengaruhi oleh vitamin B6, ya. Juga vitamin B6 ini penting dalam mempertahankan fungsi saraf normal. Biasanya kalau kita ada gangguan saraf, nyeri saraf, mungkin dokter akan memberikan vitamin-vitamin, termasuk salah satunya adalah vitamin B6, ya. Vitamin B6 ini juga penting dalam pembentukan sel darah merah. Tapi kalau ini kurang, maka pembentukan sel-sel tadi akan terganggu, ya. Pembentukan antibodi juga akan terganggu. Nah, vitamin C tadi sudah saya jelaskan penting untuk membunuh bakteri. Jadi kalau vitamin C kurang, maka bakteri mudah merajalela, mudah menyerang tubuh kita. Oleh karena itu, kita kalau misalnya bekerja keras, dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin C supaya kita bisa mengatasi kalau ada kuman-kuman menyerang tubuh kita. Kita kena flu, dianjurkan mengonsumsi vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, K ini biasanya bekerja bersama-sama, ya, untuk melindungi sel-sel dari kerusakan atau juga meningkatkan fungsi sel makrofag. Sel makrofag itu adalah sel pembunuh bakteri yang lebih besar, ya. Dan juga penting juga untuk fungsi imunitas spesifik atau spesialis tadi. Nah, vitamin A ini penting, ya, dalam pertahanan pada anak-anak yang kurang gizi, itu kulitnya mengalami kerusakan karena vitamin A-nya kurang, sehingga mudah diserang kuman, juga mukosanya atau selaput lendirnya, juga terutama matanya juga, pasti matanya akan terganggu, bahkan bisa terjadi kerusakan mata yang parah kalau kekurangan vitamin A. Nah, vitamin D ini sebetulnya adalah mempunyai fungsi seperti hormon, ya, yang mengatur kekebalan tubuh kita, ya, sehingga tubuh kita tidak timpang sistem kekebalannya, tidak berlebihan atau tidak kekurangan, ya. Sedangkan vitamin E tadi juga sudah saya jelaskan penting dalam perbaikan kerusakan-kerusakan sistem imun. Jadi semua vitamin itu penting, ya. Kalau tidak penting tidak akan dianjurkan atau disebutkan. Nah, sekarang zinc. Kalau mungkin pada pengalaman kalau anak-anak kita atau bayi kita diare, dokter akan memberikan zinc. Fungsinya untuk apa? Zinc yang penting adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan mukosa di usus. Biasanya dokter memberikan sampai 10 hari minimal supaya fungsi mukosa atau selaput lendir usus itu kembali normal sehingga tidak berkepanjangan diarenya. Tapi zinc juga dapat berperan pada kekebalan yang non spesifik, ya. Kemudian kalau zinc ini kurang, ya, kita kekurangan zinc, maka kulit kita akan terganggu karena tadi zinc berperan pada integritas kulit maupun mukosa, ya. Jadi kalau kekurangan zinc maka akan sering mengalami diare kronik atau menaun, juga kulitnya akan mengalami dermatitis. Ya, zinc ini sangat penting dan ini juga termasuk salah satu komponen yang diberikan pada saat infeksi COVID. Jadi terapinya salah satunya dengan memberikan zinc ini untuk memulihkan, mencegah kerusakan mukosa saluran nafas, terutama yang rusak akibat COVID. Nah, ini yang penting saat ini, yang paling utama difokuskan pada vitamin D. Ya, tadi saya katakan semenjak ada COVID ini baru kita terbuka bahwa vitamin D tidak semata-mata hanya untuk tulang, tapi juga lebih jauh berperan pada imunitas. Nah, imunitas ini penting karena kita lihat kalau saya periksa pasien-pasien saya yang menderita alergi, menderita autoimun lupus, itu rata-rata vitamin D-nya rendah semua.
Ya, karena apa? Kalau vitamin D rendah, fungsi sel kekebalan yang mengatur keseimbangannya tadi akan terganggu. Akibatnya terjadi hipersensitif ya. Hipersensitif kalau di kedokteran namanya TLP2-nya meningkat itu gampang kena alergi. Atau sebaliknya TLP1 meningkat gampang kena autoimun. Nah, salah satu yang saya saksikan sendiri peran vitamin D ini, saya ada pasien sekeluarga itu 5 orang. Yang satu menderita lupus yang berat. Yang 4 kena COVID, bahkan ayahnya sampai pasang ventilator. Dianya malah nggak kena. Saya juga heran kenapa kok lupusnya ini nggak kena, karena pasien ini salah satu pengobatan yang saya berikan adalah vitamin D dosis tinggi karena vitamin D-nya rendah sekali. Nah ini ya kalau kita bilang kebetulan, tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Ternyata dia tidak kena, itu yang mengherankan. Jadi memang terlihat bahwa vitamin D ini sangat penting sekali dalam menangkal COVID ini ya. Nah, fakta-fakta mengenai vitamin D pada kita ya, sumbernya bisa dari makanan itu dari susu, dari ikan dan sebagainya. Tetapi walaupun kita makan susu banyak atau ikan sebanyak itu maksimum hanya menyumbang 20%. Yang paling utama adalah dari sinar matahari yang dapat mengubah provitamin D pada kulit kita menjadi vitamin D. Ini yang paling penting. Nah, ini yang sangat diherankan. Banyak orang nih kekurangan vitamin D padahal mataharinya tidak kurang, berlebih-lebihan malah. Tapi kenapa bisa demikian? Karena kita sendiri takut pada matahari, kemana-mana pakai payung, kemudian pakai baju panjang misalnya, atau kena matahari sedikit saja sudah ngiyup gitu ya, nggak mau kena panas ya, upacara sebentar aja sudah nggak tahan. Inilah yang menyebabkan kita kurang vitamin D, sedangkan konsumsi susu kita tidak mungkin bisa banyak sekali atau ikan banyak sekali. Akibatnya rata-rata rendah, termasuk saya, ya maaf, saya juga rendah karena saya nggak bisa kena matahari. Berangkat belum ada matahari, pulang sudah nggak ada matahari. Nah, ternyata terbukti memang kadar saya rendah. Nah kemudian, ini tadi katakan banyak diet yang rendah vitamin D, ya kita tidak tahu. Walaupun setinggi-tingginya pun hanya menyumbang 20%. Apalagi di negara yang ada musim dingin, musim salju, itu bagaimana matahari bisa membantu sintesis vitamin D, sedangkan sinarnya aja nggak ada ya. Terutama di Eropa, daerah utara, sebenarnya yang 6 bulan nggak pernah ada matahari. Kemudian tempat ketinggian, kalau tinggal di tempat yang di puncak gunung, itu juga kita tahu bahwa makin tinggi kita makin dingin, jadi makin jarang matahari ya. Kemudian juga kita kemana-mana pakai payung, kemudian pakai baju, pakai kerudung dan sebagainya, itu juga mengurangi kontak dengan sinar matahari ya. Oleh karena untuk pasien-pasien seperti ini mesti harus kita cek kadar vitamin D-nya dan kita beri suplemen kalau memang kurang. Tetap dianjurkan untuk kontak sinar matahari ya. Biasanya dianjurkan jam 10 pagi 15 menit itu minimal ya. Nah, risiko kurang vitamin D ini semua usia, bahkan bayi pun saya pernah mendapatkan vitamin D yang sangat rendah ya. Apalagi orang tua yang kulitnya sudah kurang mampu bisa membentuk vitamin D dari sinar matahari. Oleh karena itu, kalau misalnya saya mendapatkan pasien pada bayi 3-4 bulan vitamin D-nya rendah sekali, ibunya kita periksa karena dia makanannya hanya dari ASI eksklusif. Ternyata memang benar ibunya sendiri rendah. Bagaimana dia bisa memberikan vitamin D yang cukup pada bayi yang disusuinya. Bagaimana hubungannya vitamin D dengan mencegah infeksi atau kematian karena coronavirus? Dan ada penelitian ya dari 20 negara di Eropa, ternyata populasi yang berusia tua itu sangat rendah vitamin D-nya, terutama di Spanyol, Italia, dan Swiss. Nah ini ada hubungannya dengan kematian yang disebabkan oleh COVID ya, dan yang paling rentan COVID adalah usia tua yang ternyata vitamin D-nya juga paling rendah. Jadi jelas sekali hubungannya antara rendahnya vitamin D dengan infeksi COVID. Nah, karena vitamin D ini rendah itu banyak sekali kasus seperti ini, maka perlu kita intervensi dengan memberikan vitamin D kadang perlu dosis tinggi seperti pasien saya yang lupus tadi, sehingga dia malah terbebas dari COVID, keluarga yang lainnya kena ya. Jadi kita berikan vitamin D dalam batas-batas yang aman dan tidak berbahaya ya. Nah, biasanya
Kalau pasien rendah sekali, kita bisa berikan dosis besar dulu, atau lagi kena COVID, kita berikan dosis besar dulu selama seminggu, kemudian kita turunkan sampai selama 2 minggu. Itu dari penelitian ya. Bagaimana cara vitamin D kok bisa dalam mengatasi infeksi COVID? Ternyata vitamin D itu memblok reseptor atau menutupi pintu masuknya virus, sehingga virus COVID tidak bisa masuk. Yang kedua, vitamin D ini membantu merangsang pembentukan zat antiinflamasi atau anti peradangan. Tadi saya jelaskan bahwa pada infeksi COVID terjadi badai sitokin, terjadi peradangan yang sangat hebat. Tapi kalau vitamin D-nya cukup itu tidak akan terjadi. Ya. Kemudian juga vitamin D ini juga merangsang kekebalan tubuh untuk membunuh COVID-nya sendiri. Jadi ada 3 peran utama vitamin D dalam mengatasi COVID ini. Nah, sekarang mengenai probiotik, ya, sesuai dengan tema kita. Probiotik itu adalah suatu kuman, ya ini ada definisinya menurut Food and Agriculture Organization. Probiotik adalah suatu kuman hidup yang kalau kita berikan dengan dosis yang cukup pada seseorang akan menyebabkan kesehatan, bukan penyakit. Jadi ini kuman yang berfaedah kalau istilah bahasa Indonesia, ya, tidak bikin penyakit tapi malah bikin sehat, ya. Nah, asal mula atau sejarahnya kenapa orang menggunakan kuman untuk pengobatan, ini dulu sebelum Jerman Barat dan Timur berpisah, di Jerman Timur itu relatif miskin, sehingga ibu-ibu tidak mampu menggaji babysitter. Jadi kalau kerja ke ladang, bayinya dibawa ke ladang. Nah, ternyata diteliti, bayi-bayi ini malah angka alerginya rendah, malah sehat, kok bisa? Padahal ketemu ayam, bulu-bulu macam-macam. Ternyata pada bulu ayam, bulu sapi itu mengandung ada kuman-kuman yang tidak bikin sakit pada manusia. Nah, kuman inilah yang merangsang kekebalan pada bayi tadi, mencegah alergi. Nah, ini sekarang terus ditiru, dicari kuman-kuman yang mirip, yang sekarang kita sebut sebagai probiotik ini. Ya. Nah, kita mulai konsep probiotik ini pada saat hamil. Tadi saya katakan dalam tubuh kita itu ada keseimbangan namanya T helper 1 dan T helper 2 itu dari sel limfosit. Kalau orang hamil itu maka mudah dia ditolak oleh ibunya karena bayi kan benda asing buat ibunya karena ada komponen bapak. Ya. Nah, itu diperankan oleh T helper 1 yang suka mendorong bayi supaya keluar. Oleh karena itu bayinya harus kuat. Bayi itu cara menekan T helper 1 adalah T helper 2-nya diperkuat. Sehingga orang hamil keseimbangan ini tidak boleh terjadi. Harus T helper 2-nya yang dominan. Sampai nanti lahir supaya tidak ditolak oleh T helper 1. Jadi harus kuat ya, jadi bayinya aman. Tapi kalau misalnya ada infeksi pada waktu ibu hamil, ada infeksi toksoplasma dan sebagainya, itu mudah mengalami keguguran karena T helper 1-nya dirangsang oleh kuman-kuman tadi sehingga kuat. Selain menolak kuman-kuman tadi juga menolak janinnya ikut keluar. Nah itu ya. Tapi nanti setelah lahir harus kembali keseimbangan. Kalau tidak kembali keseimbangan, T helper 2-nya dominan, anak tadi akan punya risiko alergi. Ini yang terjadi pada orang-orang yang atopik yang punya bakat alergi ya. Nah, pada saat lahir, ya ini lahir normal karena lewat vagina. Pada vagina itu ada kuman-kuman probiotik dari ibunya. Itu masuk ke dalam usus bayi. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan supaya T helper 2-nya tidak terus-terusan dominan, nanti anaknya jadi alergi. Ya. Jadi kuman dari ibu, dari vagina sangat penting. Ada penelitian bayi yang lahir secara sesar dibanding yang per vagina, ternyata angka alerginya lebih tinggi yang sesar, yang lahir per vagina tidak alergi karena dapat kuman dari ibunya. Nah, yang sesar tadi nggak dapat kuman karena serba steril atau dapatnya sedikit. Nah, sehingga maka anak yang lahir sesar itu termasuk punya resiko untuk timbul alergi pada yang punya bakat atopik. Nah, setelah lahir per vagina kan tidak terus-menerus dia mendapat kuman. Dilanjutkan dengan ASI. Pada ASI ternyata juga ditemukan probiotik ya yang diberikan kepada bayinya sehingga anak dicegah timbulnya alergi. Ini konsep kenapa ASI penting dalam pencegahan penyakit alergi. Kemudian ini ada lagi zat yang dari ASI yang kita sebut
human milk oligosaccharida sering dipromosikan di produk susu mengandung HMO, human milk oligosaccharida. Itu tujuannya adalah untuk mengembangkan probiotik supaya bayinya tidak alergi. Nah, ini cara kerja probiotik. Probiotik kalau masuk ke saluran cerna kita, dia akan mengaktifkan T-regulator, sel T yang mengatur sistem imun. Kalau T-regulator ini aktif, maka TLP2-nya ditekan supaya tidak alergi, TLP1-nya dirangsang. Kalau TLP1 meningkat, maka akan membantu sel ini untuk membentuk antibodi dan lain-lain. Sedangkan yang ini ditekan sehingga yang berperan pada alerginya juga bisa ditekan. Akibatnya tidak alergi atau toleran, tapi ada proteksi, ada kekebalan. Ini fungsi manfaat dari pemberian probiotik ya dalam pencegahan penyakit alergi maupun peningkatan sistem imun. Nah, ini kalau kita kena infeksi, kenapa kita demam, kenapa kita menggigil, kita batuk dan sebagainya. Itu adalah hasil dari peperangan antara sel-sel tubuh kita dengan kuman yang masuk. Nah, peperangan ini kalau hebat, tubuh kita jadi rusak. Oleh karena itu harus diatur, ada pengaturnya yang kita sebut T-regulator. Vitamin D dan probiotik mengatur itu, ya, sehingga pasien-pasien yang tidak kekurangan vitamin D, kemudian cukup probiotik dalam saluran cernanya, maka akan jarang kena penyakit, ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah imunisasi, ya. Kita sekarang lagi program imunisasi diperketat, terutama dalam COVID ini untuk mencegah supaya pandemi ini cepat selesai. Tapi jangan lupakan juga imunisasi reguler yang lain, ya. Misalnya apa? Campak. Kalau kita kena campak, maka saluran napas kita akan mengalami kerusakan sehingga COVID mudah masuk. Kalau kita pneumonia, ya, selaput lendir di saluran nafas juga mengalami kerusakan, mudah ditembus COVID. Influenza juga sama. Jadi vaksin tidak hanya untuk COVID, vaksin-vaksin lain harus juga jangan dilupakan, ya. Nah, ini saluran napas. Jadi kalau ini mengalami kerusakan, virusnya akan mudah masuk COVID-nya, ya. Makanya vaksin yang lain juga penting, ya. Nah, yang mempengaruhi kekebalan tubuh, kalau sering infeksi, tubuh akan lelah, kekebalan tubuhnya akan lelah, maka akan menjadi defisiensi imun atau gangguan kekebalan. Ya. Kemudian kalau kena penyakit ganas, pasien-pasien mengalami kanker, leukemia, sistem kekebalan juga akan terganggu karena terdesak oleh sel-sel ganas. Obat-obatan, terutama obat-obatan yang mengganggu atau menekan kekebalan tubuh, misalnya penggunaan steroid jangka panjang. Jadi jangan sembarangan menggunakan obat yang mengandung kortikosteroid. Makanya dokter harus memperketat resep ini. Jadi pasien tidak boleh mengulang-ulang sendiri, ya. Gangguan gizi sudah saya jelaskan. Usia, makin dini usia makin mudah terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya belum matang, ya. Jadi caranya untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita selama masa pandemi, ya, cegah infeksi dan alergi. Kalau infeksi cepat diobati. Sebab kalau tubuh mengatasi sendiri akan lelah, virus mudah masuk, COVID mudah masuk. Juga alergi, tadi saya katakan kalau alergi, asma, sesek, produksi lendir banyak, mukosa selaput lendirnya rusak, maka virus juga mudah masuk. Ya. Jadi penggunaan obat-obatan juga nggak boleh sembarangan, termasuk steroid, juga antibiotik. Kalau antibiotik sering dikonsumsi, probiotik dalam tubuh kita ikut mati. Ya, jadi tidak ada yang membantu sel-sel kekebalan tubuh kita. Kemudian gizi yang baik, tentunya ini penting pada kekebalan. Ya, kalau ada yang infeksi harus diisolasi supaya tidak makin menular, ya, terutama pada orang yang sangat muda atau pada usia tua. Ya, jadi ini kita semua sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan, kemudian menggunakan masker yang baik. Kalau ini semua patuh, insya Allah pandemi akan selesai karena virus tidak bisa hidup di luar manusia. Ya, jadi jangan menyerah, kita harus berusaha. Salah satunya adalah menjaga kesehatan diri, menjaga kekebalan tubuh kita maupun keluarga kita, supaya tidak ada lagi sumber-sumber coronavirus ini yang bersarang pada manusia. Ya, ini salah satu buku yang saya tulis. Barangkali kalau ingin tahu kenapa kok anak gampang sakit, ya kadang-kadang mengeluh, padahal kadang-kadang kita sendiri kurang aware, kurang care apa yang kurang pada anak kita. Kemudian juga mengenai alergi juga ada penjelasan secara awam, ya, yang mudah-mudahan sih bisa dimengerti kalau ingin tahu lebih banyak. Ini semua ada, ini bukan promosi tapi informasi, ya. Ini ada di Tokopedia, semua terbitan Gramedia, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau
terlalu cepat karena juga mengejar waktu atau mungkin ada istilah-istilah yang tidak mengerti, nanti kita sambung dengan diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, untuk paparannya. Ya, kita langsung aja kali ya, Bu Mutia Baik, dan terima Upi. kasih dokter. Ya, yang mau pertanyaan ya, silahkan. Tanya dong. Nina tanya tanya. dong. Boleh, silahkan Nina. Oke. Nina dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, saya kebetulan kan komorbid CA ya dok, Prof. Oh ya, ya. Oke, udah selesai kemo, udah semua selesai. Saya sampai sekarang masih konsumsi K2 dan D3. K2-nya tiap 5 hari sekali, D3-nya 1 hari itu 5.000 IU. Itu menurut Prof gimana? Cukup atau gimana ya dok? Prof? Ya, jadi memang vitamin D itu kita lebih bagus kita periksa kadar. Jadi dosisnya bisa kita atur dengan tepat ya. Tapi apalagi kalau punya komorbid, pernah kena CA itu kan obat-obatan imunosupresan yang menekan kekebalan. Nah, itu harus kita normalkan lagi, kita aktifkan lagi, salah satunya dengan vitamin D ya. Saya kira kalau seperti Ibu dengan kondisi gitu 5.000 sih tidak terlalu tinggi, itu masih cukup ya. K2 itu kan untuk membantu absorpsinya, penyerapannya. Ya. Oh, jadi nggak masalah nanti karena saya 5.000 IU tinggi, takutnya ke ginjal gitu, nggak masalah ya dok? Ya, jarang sekali terjadi intoksikasi karena kadarnya yang kita dapatkan adalah sampai 100 IU. Oleh karena itu, idealnya saya lebih bagus tiap 3 bulan kita cek saja kalau kita mengonsumsi vitamin D. Sebagai contoh ini, saya kan memang nggak pernah kena matahari. Kadar saya 17, rendah sekali itu. Saya minum 2.000 naik cuma 27. Setelah saya minum 5.000 baru 45. Ya artinya memang kita butuh banyak. Gitu. Tapi lebih baik 3 bulan sekali cek aja. Yang normal berapa ya? Normal itu 35. 30-an lah sampai 100. Tapi kalau kita bertahan atau berada di 30, ada gangguan sedikit aja udah pasti jadi defisiensi kan. Lebih bagus ada 50 ke atas. Jaga seperti itu. Terus ada bedanya nggak ya? Saya kebetulan dikasih vitamin dari bos saya di Australia, dikirimin dari Australia, itu D3-nya 1.000. Iya. Saya minumnya 5 butir gitu, Prof. Apa iya. ada? Kalau 5. Kalau dapat kita punya yang 1.000 ya kita minum 5. Oke. Tapi sekarang ada 5.000. Yang 5.000 harus pakai resep aturannya. Oke. Enggak, takutnya karena setiap butir kan pasti ada mengandung apa sih semacam kapsul ya. itu cuma dari gelatin aja ya. Paling kita kalau muslim kita lihat gelatinnya dari apa. Oke. Ya, makasih Prof. Ya, tanya dong, Prof. Waalaikumsalam. Baik. Siang, Dok. Tanya, Dok. Kalau dosis untuk anak 2 tahun D3 berapa ya, Dok? Ya 2 tahun itu biasanya sekitar 800 ya. Nggak perlu pakai K2 kan, Dok, kalau anak-anak ya, Dok? Oh, sebetulnya sih itu K2 itu biasa kalau udah usia tua untuk udah penyerapannya tidak terlalu bagus gitu. Biasanya dengan vitamin D aja udah cukup. Kalau probiotik untuk anak-anak dosisnya? Probiotik itu tergantung, biasanya indikasi aja. Kalau kita jarang minum antibiotik ya, kondisi kita bagus, pencernaannya bagus, mungkin tidak perlu. Tapi kalau misalnya sering mengalami gangguan pencernaan, sembelit atau sering diare, sering kembung, itu ada baiknya minum rutin dulu sampai baik. Oke, terus satu lagi nih, Dok. Kalau saya minum probiotik yang 0,5 mili setiap hari boleh, Dok? Ya, sebetulnya kalau probiotik itu dosisnya tergantung dari pabriknya, karena isinya macam-macam kan, berapa banyak koloni kumannya itu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pabrik. Jadi tiap probiotik beda dosisnya. Ada yang sehari sekali, ada yang sampai 3 kali, ada yang 2 kali. Jadi ikuti saja di situ. Oke, terus satu lagi, Dok. Saya minum vitamin D3, kemarin saya cek tuh saya 85 kadarnya. Saya minum 10.000 tiap hari ya, Dok. Untuk next-nya supaya nggak toksik, gimana, Dok? Biasanya sih kalau sudah sampai 80,
turunin aja 5.000 aja. 5.000 tapi tiap hari ya, Dok? Ya, tiap hari. Oke. Makasih, Dok. Makasih, Ya, Prof. sama-sama. Pertanyaan dari saya boleh ya, Prof? Ya, silakan. Kalau untuk orang dewasa, kekurangan vitamin D apa, Dok, cirinya, Dok? Kalau vitamin D, kekurangannya tadi salah satunya ya gampang kena infeksi. Apalagi kalau punya bakat alergi, gampang autoimun. Ya kan itu terbukti. Pasien-pasien semua yang vitamin D-nya rendah itu gampang autoimun atau alergi. Autoimun itu contohnya ada lupus, kemudian ada rematik, ya itu juga autoimun. Atau juga autoimun dengan pecahnya sel-sel darah merah, namanya autoimun hemolitik, itu juga bisa terjadi. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Delina ya. Silahkan Delina. Darlina, silakan. Silakan Mbak Delina. Selamat sore, Dokter. Dokter, saya mau nanya pertama sekali gini. Untuk usia kita 50 tahun, apakah aman mengkonsumsi vitamin C setiap hari? Sebenarnya mengapa saya tanyakan? Kan kebetulan saya kerjanya di lapangan, jadi saya mengkonsumsi Beroka. Nah, itu vitamin B. Itu vitamin C dengan vitamin B, Dok. Vitamin B-nya itu effervescent kan ya, itu vitamin. Ya, betul, yang effervescent. Nah, kemudian pas saya kontrol ke dokter itu dikasih tahu bahwa saya jangan mengkonsumsi vitamin C apakah hanya Beroka atau yang lain, tetapi disebutkan jangan mengkonsumsi vitamin C setiap hari katanya gitu. Salah satu dampaknya sih memang dia bilang ke rambut, tetapi saya ingin tahu apakah aman dan misalnya bukan mengadu antara dokter ya, Dok ya. Tapi dampaknya yang lain apa? Itu yang pertama ya, Dok ya. Terus kemudian yang kedua, apa aja sih contoh-contoh penyakit yang dikategorikan sebagai autoimun? Oh ya. Kemudian yang ketiga itu sendiri untuk kita usia 50 tahun ya, itu sebenarnya dosisnya kita mengkonsumsi vitamin D-nya itu secara rutin berapa? Dan kemudian tadi yang dokter sampaikan bahwa kan sebenarnya dari yang paling utama itu dari matahari. Nah, apakah misalnya kita rajin berjemur ya? Itu sudah memadai gitu, Dok. Baik, itu aja, Dok. Makasih banyak ya, dokter. Nah, jadi vitamin ya kalau kita bisa menjamin dari asupan gizi kita mungkin tidak perlu ya. Tapi kan kita nggak tahu makanan kita nggak bisa ngukur, nggak pernah ngitung-ngitung. Saat bayi kita aja baru makan pada tambahan kita hitung-hitung, tapi kita udah besar udah lupa, udah nggak tahu kita makannya dapat dari mana aja ya. Misalnya vitamin C. Vitamin C kalau kita rajin mengkonsumsi buah, sayur mungkin tidak perlu. Tapi kita kan susah bisa konsisten mengkonsumsi seperti itu. Apalagi kalau kita kerja keras ya. Sebetulnya vitamin C dosisnya itu nggak tinggi-tinggi 50 sampai 100. Tapi kalau kita kerja keras ya, apalagi kondisi pandemi gini seperti saya kontak dengan pasien, saya ini minum 1.000 tiap hari, 500 sampai 1.000 lah tergantung kondisi. Kalau lelah, kalau kena flu saya minum 1.000. Kalau hari-hari saya minum 500. Tapi ingat lambung ya, karena itu mengganggu lambung, sehingga carilah produk yang esterifikasi, jadi yang ester. Iya. Tidak mengganggu lambung. Ya, itu ada juga sih, Dok, memang yang saya lihat di yang rekomendasi yang dari Departemen Kesehatan juga ketika lagi COVID kemarin ada yang aman untuk lambung itu ya, Dok ya? Ya seperti itu. Makanya tergantung kondisi. Jadi berarti nggak boleh minum terus ya. Memang benar sih kalau nggak perlu ngapain minum terus. Kalau kita makan buah sayurnya banyak gitu. Terus tadi yang kedua tadi autoimun ya. Autoimun itu adalah reaksi kekebalan tubuh yang berlebihan sehingga menyerang tubuh kita sendiri. Tidak bisa membedakan itu sel penyakit atau sel tubuh sendiri. Ya, sehingga terjadi antibodi terhadap sel-sel kita sendiri, ada terhadap ginjal kita sendiri, misalnya pada lupus, terhadap sel darah merah, maka terjadi pemecahan sel darah merah. Jadi banyak jenisnya juga autoimun. Artinya suatu reaksi hiperimun, ini kekebalan yang menyerang tubuh sendiri, nggak bisa membedakan. Itu biasanya ada faktor genetik. Itu salahnya waktu belajar di kandungan dulu. Ada sel kekebalan tidak belajar dengan baik, sehingga tidak bisa membedakan di musuh apa tubuh sendiri gitu. Benar-benar Teorinya ya.
Dok, Banyak minta maaf saya potong sebentar. Ya. Nah, bagaimana mencegah penyakit autoimun ini, Dok? Nah, Atau salah satunya yang hiperimun tadi? ya, penyakit autoimun kan kadang-kadang tidak mempunyai bawaan, tapi bisa kita cegah. Kalau ada infeksi cepat atasi. Soalnya gini, kalau ada infeksi menyerang sel tubuh kita, sel kita rusak, maka tubuh langsung menganggap itu sel asing, sehingga sel-sel yang sehat pun ikut diserang. Jadi atasi infeksi dengan segera, ya. Baik. Sambil jangan sampai kekurangan tadi yang saya sebutkan tadi. Baik. Satu lagi tadi, Dok. Maaf, Dok. Apa dengan berjemur cukup vitamin C-nya? Berjemur. Vitamin D-nya. Makanya tergantung kita, kalau idealnya kita periksa, kalau kadar kita cuma 30, berjemur 3 bulan, 5 bulan juga belum ngejar. Makanya tetap mesti diperiksa ya, Dok ya? Ya, lebih bagus. Tapi kalau enggak, pakailah dosis yang dianjurkan 1000 atau 2000 tergantung aktivitas tubuh kita. Makanya pasien-pasien yang rendah nggak mungkin saya suruh jemur. Nanti nggak sembuh penyakitnya. Harus kita berikan. Ya. Baik. Dokter, terima kasih banyak. Sama. Baik. Kalau mau periksa vitamin D itu pakai apa sih, Dok? Periksa darah atau gimana? Bisa darah ke lab laboratorium, dibilang aja biasanya nggak perlu pengantar juga nggak apa-apa. Itu kan hanya pemeriksaan kadar aja. Maaf, Dok, itu biayanya mahal ya, Dok ya? Vitamin D kalau nggak salah 500.000 di Prodia. Jadi bilang mau periksa kadar vitamin D gitu ya, Dok? Iya. Jadi kalau kita rendah 3 bulan kita kontrol lagi sambil kita minum tentunya. Kalau jemur saja saya kira 3 bulan belum naik. Oke. Baik, Dok. Makasih, Dok. Sama. Tadi Pak Sumartono mau tanya ya kayaknya. Mas Sumartono. Ya, silakan, Mas Sumartono. Silakan. Dibuka dulu, Mas. Unmute dulu. Sumartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Prof. Ya, silakan. Saya suka semacam khawatir atau takut terhadap obat baru yang saya kenal untuk saya konsumsi ketika saya diberikan oleh dokter yang berlebihan pada tubuh saya, Dok, begitu. Jadi bagaimana saya supaya bisa aman terhadap alergi dari obat yang diberikan oleh dokter semacam obat baru gitu, Prof? Ya. Terima kasih. Jadi tentunya, ya, Waalaikumsalam. Tentunya obat-obat yang baru yang diresepkan oleh dokter adalah obat yang sudah diizinkan resmi, ya, artinya sudah melalui penelitian. Penelitian itu ada tahapannya, dimulai pada binatang, pada orang tua, baru pada anak, baru pada ibu hamil. Jadi kalau hanya yang boleh di launching itu adalah yang sudah melalui tahapan-tahapan tadi. Artinya tidak hanya efektivitasnya, tapi keamanannya juga sudah diteliti. Ya, jadi tidak usah khawatir, kecuali kalau memang punya bakat alergi, tetap aja hati-hati. Kalau ada reaksi cepat lapor ke dokternya, ya. Ya, masalah di saya itu begitu, Prof. Jadi misalnya ada obat baru yang saya konsumsi yang belum pernah saya konsumsi, suka alergi gitu, Prof. Oh ya, makanya kalau itu ya mesti lapor ke dokternya supaya dokternya mengganti obat lain yang tidak mirip strukturnya. Ya, jangan misalnya penisilin ampicillin diganti amoxicillin, itu kan sama-sama golongan penisilin, itu tetap akan bikin alergi. Jadi lapor ke dokternya supaya dokternya mengganti dengan obat lain atau misalnya antibiotik yang strukturnya berbeda, ada golongan lain. Di dalam farmakologi itu ada macam-macam golongan obat, ya. Jadi kalau paket alergi harus kita ganti yang golongan lain. Kalau untuk menghindari alergi begitu, Dok, Prof, itu bagaimana? Prinsipnya untuk mencegah alergi obat nomor 1, kalau tidak perlu obat jangan minum obat, itu jelas ya. Misalnya sakit kepala ringan aja ya bawa tidur aja misalnya gitu ya. Tapi kalau nggak tertahan ya apa boleh buat minum sampai kita reaksi. Kalau udah cukup tujuannya udah hilang ya stop. Jadi itu nomor 1 itu. Kalau tidak perlu obat tidak perlu obat. Yang kedua, kalau obat itu bisa diberikan secara topikal atau oles saja misalnya gatal di kulit. Nggak perlu pakai minum, pakainya bisa dioles. Kalau nggak bisa baru diminum, itu prinsipnya. Nah, kalau nggak bisa minum baru suntik. Suntik itu terakhir, ya, karena kalau ada reaksi kan bisa berbahaya. Jadi pertama kalau tanpa obat bisa, kenapa mesti pakai obat? Kalau pakai obat secukupnya saja, kecuali kalau antibiotik kan mesti harus habis, ya. Jadi jangan memakai setengah-setengah, nanti malah kebal, ganti obat lagi, obat lain, malah alergi nantinya.
Ya, terima kasih, Prof. Baik. Ya, sama-sama. Sama-sama, baik. Satu nih, Prof mau tanya, Ya. kalau yang punya MAH itu apa ya solusinya ya, kalau untuk mau minum vitamin D? Oh ya, sebetulnya vitamin D tidak terlalu ini untuk lambung ya. Yang biasanya berhubungan dengan lambung vitamin C, ya. Iya. Itu akan mengganggu gitu. lambung. Makanya vitamin C cari yang ester. Kalau yang ester itu dia tidak rilis di lambung. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Saya kemarin divaksin booster, Dok. Ya. Hari Minggu lalu, Selasa divaksin, Rabunya bengep mata saya. Kelihatannya ada kandungan yang saya nggak pas kelihatannya, jadi alergi. Jadi suntiknya kapan? Suntiknya? Minggu lalu, hari Selasa, minggu lalu. Rabunya ya. Jadi kalau habis disuntik besoknya bengkak ya, itu namanya reaksi alergi fase lambat, itu jarang, biasanya langsung kalau karena komponen dari vaksinnya. Biasanya karena komponen lain, kan vaksin ada pelarutnya ya, ada preservasinya, ya, belum tentu dari vaksinnya. Itu kalau kita sebut di istilah imunisasi kita sebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, artinya tetap semua kejadian harus dicatat. Belum tentu ada hubungannya, makanya kita harus cari tahu apakah ada hubungan atau tidak. Kalau itu terjadi pada banyak orang, maka vaksin itu bisa di stop atau ditarik. Tapi kalau hanya sepersekian, itu mungkin tidak. Ya. Jadi harus dicatat semuanya. Gitu ya, Dok. Dan harus dilaporkan ke dokternya supaya tahu. Ya, sudah sih, Dok. Penting untuk data, ya. Ya, awalnya kan seperti biasa, Dok, selesai vaksin sorenya agak-agak mulai greges gitu kan ya, mulai meriang kan. Tapi terus paginya itu karena saya memang punya alergi. Ya. Jadi saya berpikirnya apa itu ada kandungannya gitu, langsung saya makanya ngabarin. belum tentu dari vaksinnya, mungkin lagi ibu kontak dengan alergen lain pada hari kedua. Jadi bisa jadi, ya belum tentu. Iya. Ya saya laporkan dan memang saya tanya dulu boleh insidal memang harus dilaporkan karena itu kita catat, kita akan melihat kalau kejadiannya banyak sekali udah pasti vaksin itu akan stop. Ya. Ini terkait sama Bu Niken, bukannya waktu itu Bu Niken bilang kurang istirahat, jadi mungkin ada efek dari situ juga ya, Prof? Ya, tapi alergi itu termasuk penyakit yang menyerang kalau keadaan tubuh kita menurun. T regulatornya nggak berfungsi baik, nggak bisa menekan reaksi tadi. Makanya kadang orang bilang, saya makan udang kadang alergi kok kadang nggak. Kalau makan udangnya dia lagi kondisi bagus sehat, mungkin dia nggak apa-apa. Atau sebaliknya, kondisi udangnya, kalau udangnya disimpan lama, itu mengeluarkan zat seperti histamin yang bikin alergi. Makanya kalau punya bakat alergi gitu, makanlah yang fresh, udang atau ikan gitu misalnya. Ya. Dok, minta maaf ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ya, silakan. Apakah dengan bertambahnya usia itu kemudian kita menjadi rawan dengan alergi? Ya. Jadi saya menanyakan ini kenapa? Karena tadinya saya itu tidak rawan terhadap bulu kucing yang mahal ya, Dok ya. Ya. Tapi sekarang ini saya sempat sampai ke dokter karena ternyata kucingnya tetangga yang mahal suka di teras dan kena ke saya dan saya alergi sampai cukup parah. Ya. Kemudian yang kedua, saya baru tahu bahwa saya alergi bulu kucing. Kemudian yang kedua, memang pas usia sudah tua juga ya, Dok ya, sekarang ini pas saya tugas ke Austria, saya baru tahu kalau saya alergi dingin. Jadi ketika di sana kan baju berlapis ya, Dok ya. Terus kemudian begitu saya pas mau mandi, saya lihat loh kok badan saya bengkak. Terus bengkak dan saya garuk-garuk karena gatel. Malamnya saya WA dokter perusahaan di Jakarta. Terus saya tanyakan kenapa badan saya bengkak, dokter mengatakan bahwa saya alergi terhadap dingin. Saya baru tahu bahwa saya alergi, Dok. Sesudah sekarang ini, Dok, sesudah tua. Tadinya tuh saya nggak ada alergi apa-apa gitu loh, Dok. Ya, biasanya kalau muncul pada usia tua itu dulunya pernah ada riwayat, mungkin ibu sudah lupa namanya juga orang bayi atau nggak tahu ya.
Mana inget ya. Jadi waktu bayi pernah alergi makanan atau apa. Umumnya alergi itu nanti pada tambah usia akan hilang kalau pada anak ya. Bisa alergi kuku. Umur 1 tahun paling cepat akan hilang. Paling lambat umur 3 tahun. Itu rata-rata alergi makanan seperti itu. Karena saluran cernanya kan sudah mulai matur ya. Bisa menyerap masuknya alergen ke dalam tubuh. Sistem imun juga mulai baik. Terutama T regulator tadi, sel T pengatur tadi. Ketika usia tua, fungsi-fungsi sudah menurun, termasuk jadinya kita bisa makan pempek, sekarang udah nggak bisa. Begitu sama aja juga kalau alergi. Maka zat itu mudah diserap, jadi alergi. Termasuk pertahanan di kulit. Kulit kita, maaf ya, kalau udah keriput gitu kan, nggak bisa lagi masuknya alergen. Termasuk bulu kucing tadi, ya. Jadi akan mudah masuk, udah kurang bisa masuk vitamin D. Makin rendah vitamin D, makin kurang fungsi sel T pengaturnya. Maka terjadi reaksi berlebihan tadi, nggak bisa ditekan. Nah, mengenai bulu kucing ini menarik sekali. Orang sering menyangka utamanya karena bulunya. Sebenarnya bulu kucing itu yang bikin alergi itu liurnya. Kan dia kalau mandi jilat-jilat kan. Liur itulah yang mengandung protein. Kalau kucing terjaga dengan baik, kebersihan bulunya umumnya sih jarang bikin alergi. Ya. Jadi air liur kucing itu ada tesnya biasanya. Oh, baik. Gitu, Dok, maaf mau nanya kalau gitu, Dok. Bagaimana bagaimana cara supaya T regulatornya itu berfungsi dengan baik, Dok? Nah, itu tadi jangan sampai kekurangan vitamin D. Kalau misalnya kalau perlu ya mengonsumsi probiotik dulu sampai kondisi baik. Karena dua-duanya itu berperan pada fungsi vitamin D. Itu mesti bergabung, Dok, ya, probiotik dengan vitamin D ya? Nggak selalu ya. Kalau misalnya ininya parah banget ya dua-duanya aja digunakan. Terutama kalau ada masalah saluran cerna. Jadi digunakan. Saya itu termasuk yang mengonsumsi sampai sekarang karena fungsi saluran cerna sesuai umur saya kan sudah mulai kurang bagus. Saya udah bertahun-tahun tuh konsumsi tiap hari. Probiotik itu, Dok? Probiotik nggak ada masalah kan itu kuman normal. Oh gitu. Tapi perlu periksa dulu nggak sih, Dok? Maksudnya saya memerlukan atau enggaknya gitu? Ya kalau nggak ada gejala ya nggak usah. Oh. Kalau ada gejala tadi sering kembung, susah BAB misalnya gitu. Oh, itu probiotik ya. Nah, salah satu juga maaf, kalau badan kita bau sekali, itu berarti kuman jahatnya banyak dalam kulit kita, dalam kelenjar kering ketiak kita. Rata-rata kalau dikasih probiotik semua bau-bau itu akan berkurang. Karena bau kan berasal dari kuman-kuman jahat. Jadi kalau pengen menghilangkan bau badan, coba deh mengkonsumsi. Itu biasanya kuman-kuman jahatnya itu memproduksi bau-bau yang tidak baik. Baru tahu kita spray dan probiotik. Nah sekarang pasien-pasien eksem itu kan dikasih emolien ya, pelembab itu mengandung probiotik sekarang. Pada kulit. Ayo cek dulu, cek bau badan. Siapa yang saya kira ada baiknya tuh kalau udah seumur kita, nggak kita lah, saya lebih tua, itu cek kesehatan secara berkala ya 3 bulan sekali gitu. Ya. Siap, Prof. Kalau pengen awet muda ya. Informasinya. Awet muda dan awet sehat. Iya. Kalau awet muda apa rahasianya, Dok? Harus apa? Harus happy. Awet muda itu selain dari tubuh juga dari jiwa, jangan lupa. Vitamin D, Dok. Duit. Vitamin D juga. Duit juga nggak selalu bikin bahagia. Kalau pusing. Iya, betul. Bersyukur. Yang penting bersyukur aja, nikmati aja. Karena nikmati kalau kita happy kayak gini, senang gitu. Makanya saya senang aja diminta selama saya punya waktu. Itu kalau kita happy, itu endorfin dalam tubuh kita tuh meningkat. Tinggal sistem kekebalan ikut meningkat. Coba lihat aja kalau orang yang suka sedih, makanya kita ada istilah mati ngenes, itu benar terjadi. Karena itu akan menurunkan imun. Karena menurunkan ini sistem imun kita. Ya. Habis ditinggal istrinya atau sampai meninggal nggak lama menyusul itu karena mungkin ada hubungan dengan seperti itu. Ya. Itu ilmunya ada sendiri, namanya neuroimunologi. Ada hubungannya antara psikis, saraf sama imunologi.
Terus. Kompleks juga ya, terkait saraf segala. Iya. Ada lagi Bentar ya, teman-teman? maaf sebentar saya izin bentar. Iya, Prof. Silakan. Nuh, gimana kalau sekarang kita ini dulu nih. Teman-teman Ke yang Mbak- masih ada Mbak Gita. pertanyaan nggak ya. apa-apa, ditahan dulu sebentar. Kita dengar dari Mbak Gita Puspita dari Kalbe, gimana? Boleh, Oke Boleh, ya? boleh, silakan. Oke. Ya. Oke, baik. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya Gita, Product Manager dari PT Kalbe. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mengenai informasi produk dari PT Kalbe ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi dari PT Kalbe sendiri, sebenarnya banyak sekali mungkin produk-produk yang memang Bapak Ibu sudah gunakan dan memang itu berasal dari PT Kalbe sendiri. Nah, di sini untuk PT Kalbe sebenarnya ada produk-produk unggulan. Yang pertama adalah produk probiotik yaitu Liprolac dan juga produk vitamin D yaitu Proof D3. Nah, di sini untuk probiotik sendiri sebenarnya mungkin saya mau memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa sebenarnya probiotik itu adalah bakteri baik yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup itu akan memberikan manfaat. Sedangkan kalau kita bicara prebiotik itu adalah makanan untuk si probiotiknya. Dan gabungan keduanya biasanya kita sebut dengan yang namanya simbiotik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita itu di dalam tubuh dan saluran cerna kita itu sudah ada bakteri baik atau probiotik, tetapi terkadang banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah probiotik. Yang pertama, ketika harus mengkonsumsi antibiotik. Lalu yang kedua, ketika nutrisi ASI-nya tidak mencukupi. Lalu mungkin pola makan ibu menyusui atau mungkin selama kehamilannya kekurangan probiotik dan prebiotik, dan juga metode persalinan yang tadi juga sempat dijelaskan oleh Prof. Jaki bahwa ternyata ketika metode persalinan dengan sesar itu kandungan bakteri baik dalam tubuh anaknya juga akan berkurang. Serta dominan susu formula pada bayi itu juga mengalami penurunan jumlah probiotik. Nah, di sini dari PT Kalbe sendiri kami memiliki 2 sediaan probiotik, yaitu yang pertama adalah Liprolac Baby, ini untuk bayi dari bayi prematur dari usia 0 sampai 2 tahun. Itu adalah Liprolac Baby Drops. Nah, kandungan dari Liprolac Baby Drops ini adalah bakteri baik BB12 namanya, di mana memang bakteri yang kita pilih adalah bakteri yang sangat dominan di saluran cerna. Dan tidak perlu khawatir juga Bapak Ibu karena uji klinis bermanfaat untuk bayi dan juga anak. Mohon maaf saya izin mute ya. Oke, baik. Nah, untuk Liprolac Baby Drops ini biasanya Bapak Ibu sediaan probiotik itu harus disimpan di kulkas karena membutuhkan suhu yang dingin. Tetapi untuk Liprolac ini tidak perlu disimpan di kulkas karena kita sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk Liprolac Baby Drops ini dosisnya adalah di 1 kali sehari 6 tetes. Jadi dia bentuk sediaannya adalah drops. Jadi yaitu tinggal diteteskan aja, yaitu 1 kali sehari 6 tetes. Penggunaannya juga sangat mudah, bisa langsung dicampurkan ke ASI, ke MPASI, ke makanan, ke minuman, atau bahkan diminum secara langsung. Nah, selain sediaan yang drops, kita juga memiliki sediaan yang saset. Nah, sediaan yang saset ini bentuknya seperti serbuk susu. Nah, ini kandungannya adalah lebih lengkap. Kandungannya tidak hanya probiotik saja, tetapi juga memiliki kandungan prebiotik, sehingga kita sebut dengan simbiotik. Nah, untuk Liprolac saset ini kandungan probiotiknya adalah paling lengkap dibandingkan dengan sediaan probiotik yang lainnya yang mungkin ada di Indonesia. Karena kita sudah ada Lactobacillus, ada Bifidobacterium, dan juga ada S. thermophilus. Nah, di sini untuk dosisnya bisa di 1 sampai 2 saset per hari. Dan untuk cara pemberiannya bisa diminum juga secara langsung karena seperti serbuk, susu, lalu juga bisa dicampurkan ke makanan dan juga minuman. Walaupun Liprolac saset ini bentuknya seperti serbuk susu, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu bahwa Liprolac ini juga terbebas dari alergen susu, sehingga aman sekali untuk anak atau mungkin untuk kita-kita yang mengalami alergi susu sapi dan juga alergi gluten. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan probiotik yang memang sebenarnya probiotik itu sudah ada ya di dalam tubuh dan saluran cerna kita, tetapi memang kandungannya tidak bisa dipastikan. Dan ketika kecukupan probiotik ini tercukupi, ini bisa membuat saluran cerna ini semakin terjaga yang efeknya juga akan ke imunitas. Karena kembali lagi bahwa
70-80% imunitas kita berasal dari pencernaan. Jadi sangat penting untuk menjaga kecukupan probiotik di saluran cerna. Jadi dari PT KLB kita ada Liprolac Baby Drops dan juga ada Liprolac Saset, yang dua-duanya kegunaannya memang untuk menjaga kesehatan saluran cerna, dan memang kedua produk kami adalah produk import dari Denmark dan juga produk import dari Korea, tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Liprolac sendiri sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi halal yang sudah kami dapatkan adalah halal MUI, halal Denmark, dan juga halal Korea. Nah, untuk Liprolac sendiri juga bisa didapatkan di apotik dan juga rumah sakit terdekat, atau mungkin bisa didapatkan di toko online ya, karena sekarang semuanya zamannya serba online. Jadi di Sahabat Kesehatan Official Shop atau di Calcare Official Shop di Shopee dan juga Tokopedia. Nah, misalnya Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai Liprolac bisa juga mengunjungi fanpage dan juga Instagram kami di @sahabatpencernaan-anak. Nah, selain dari probiotik, PT KLB sendiri kita juga memiliki yang namanya vitamin D, yaitu vitamin D3 yang namanya Proof D3. Di mana Proof D3 kami di sini ada 3 sediaan, yaitu yang sediaan pertama ada yang 1000 IU, lalu yang kedua ada 5000 IU, dan juga ada yang sediaan drops. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Proof D3 kami memiliki bahan baku dari Eropa, sehingga untuk kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Serta variannya juga varian yang lengkap, dan yang paling penting kita adalah free gluten. Nah, ini sangat cocok ya Bapak Ibu ketika tadi harus memastikan bahwa imunitas tadi harus terjaga, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin D3, yang mana mungkin sekarang cuacanya juga lagi mendung ya, nggak ada matahari, jadi kayaknya kalau berjemur juga tidak bisa memenuhi kecukupan vitamin D3 secara komplit. Maka dari itu vitamin D3 ini, Proof D3 sangat cocok untuk konsumsi harian ataupun pada saat booster dan memang ataupun kondisi sakit. Nah, mungkin pada saat ini juga ada rekan-rekan atau kerabat dari Bapak Ibu yang mungkin sedang terkena musibah dari COVID-19. Nah, biasanya juga akan disertai dengan peresepan Proof D3 atau vitamin D3 ini. Nah, untuk Proof D3 1000, kita tabletnya juga kecil, mudah ditelan, dan yang Proof D3 5000 itu dapat dikunyah. Nah, kemasannya juga strip, jadi kalau tadi membutuhkan dosis 5000, ini cuma dengan 1 tablet aja sudah bisa mencukupi dosis 5000 IU tadi dengan Proof D3 5000. Nah, kalau misalnya untuk Proof D3 1000, ini juga ada, jadi kita ada 2 sediaan yang sangat lengkap. Nah, untuk sediaan yang selanjutnya yaitu ada Proof D3 Drop, kita tetesnya sudah terkonsentrat, jadi tidak perlu khawatir lagi ketika harus menuangkan ke sendok ataupun menuangkan langsung ke mulut anak. Ini dosisnya juga mudah disesuaikan jika tadi Prof. Jaki menginfokan bahwa dosis untuk anak biasanya di 800 IU, itu bisa jadi di 2 tetes per hari saja untuk anak-anak. Jadi cocok untuk anak dan juga untuk lansia, bisa disesuaikan dengan dosis karena 1 tetesnya ini 400 IU, sehingga bisa disesuaikan dengan dosis yang memang dibutuhkan. Nah, untuk Proof D3 Drops ini, jika dikonversikan untuk perharinya itu adalah 1 tetes, itu hanya 500 per hari saja. Jadi beli 1 botol ini bisa dipakai mungkin berbulan-bulan ya Bapak Ibu untuk 1 keluarga yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dosis dari seluruh anggota keluarga Bapak Ibu. Dan memang untuk penyimpanannya juga praktis, tidak perlu disimpan di kulkas juga. Jadi simpan hanya pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius saja dan bisa tahan selama 10 bulan. Nah, ini mungkin beberapa situs di mana bisa dibeli secara online juga untuk Liprolac dan juga untuk Proof D3 di Sahabat Kesehatan Official Shop, ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia, ataupun ada di Calcare Official Store, itu ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia juga. Mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Gita untuk penjelasannya. Ya, jadi bisa langsung dibeli di ini ya Bu ya, toko obat tadi ya, sudah tersedia ya. Sudah tersedia di apotik, di rumah sakit terdekat juga ada, Bu. Ya. Baik, teman-teman, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini ada Prof. Zaki Udin dan juga ada Ibu Gita. Kalau tadi tanya-tanya soal produk vitamin D3 dan probiotik atau simbiotik tadi.
Kalau simbiotik tadi untuk lebih ke anak-anak sama bayi ya, Bu Gita ya? Simbiotik, probiotik dengan prebiotik ya? Iya, jadi kalau simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan juga prebiotik. Jadi kalau probiotik itu bakteri baiknya, kalau prebiotik itu adalah makanan untuk si bakterinya. Jadi ketika simbiotik ini jadinya lebih efektif ya dibandingkan dengan probiotik yang tunggal. Sebenarnya yang membutuhkan probiotik ini nggak cuma anak-anak juga, sampai kita pun masih membutuhkan ya, sampai anak-anak sampai dewasa pun masih membutuhkan namanya probiotik. Tadi juga Prof. Jaki bilang masih konsumsi probiotik juga ya Prof, ya, karena memang sebegitu bermanfaatnya untuk probiotik ini sih Bu. Tapi sediaan yang dari Kalbe ini hanya untuk anak-anak ya Bu Gita? Yang tadi 12 ya, sebenarnya kalau untuk yang Liprolac Baby Drops itu bisa dari bayi usia 0 sampai 2 tahun. Lalu kalau untuk yang Liprolac Saset ini sebenarnya ini bisa dikonsumsi sampai dewasa. Ya, jadi memang sediaannya ini serbuk ya bentuknya. Tapi juga di sini untuk di Kalbe sendiri mungkin Bapak Ibu juga bisa searching juga, kita ada sediaan namanya Rilus, RILLUS. Jadi Rilus ini biasanya juga yang lebih spesifik untuk ke dewasa juga, Bapak Ibu. Jadi memang dia probiotik dewasa. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan resep dari dokter juga untuk probiotik dewasa, biasanya diberikannya adalah Rilus gitu. Dari Kalbe juga. Iya, terima kasih. Rilus ya. Ya, baik. Ya, yang mau rasa-rasa susu sih tadi ya, ke yang tadi. Iya. Kalau yang Rilus itu tabletnya punya, jadi probiotiknya punya, rasanya juga enak. Oh, oke, Rilus. Baik, makasih Bu Gita. Baik, teman-teman, kita buka lagi kalau ada pertanyaan. Masih bersama kita nih Profesor Zaki Udin ada masih di tengah kita, dan juga tadi mau nanya mengenai produk dari Kalbe, ada juga Bu Gita di sini. Ya, silakan. Masih ada beberapa waktu kita bersama-sama untuk acara kita Poli 84 ini. Kayaknya udah puas semua nih ya. Untuk paparan yang disampaikan, pertanyaan yang diberikan dan sudah satu lagi saya menambahkan ya. Oh ya, Prof, silakan. Ya, itu kan probiotik itu kuman hidup. Jadi kalau kita sedang mengonsumsi antibiotik, jangan diberikan bareng percuma, nanti mati. Kasih jarak 1 jam. Ya. Jadi kalau kita mengonsumsi antibiotik, mengonsumsi zinc juga bisa menetralkan probiotik, menginaktifkan probiotik. Jadi biasanya kalau saya kasih resep ke anak-anak diare, kan kasih zinc sama probiotik. Zincnya duluan, 1 jam kemudian minimal, baru probiotik. Kalau enggak mati nanti probiotiknya, percuma. Prof, mau tanya dong, by the way, saya sejak minum D3, nafsu makannya hebat banget, jadi tambah montok nih Prof. Betul nggak gitu dok? Ya tadi, kalau regulatornya bagus, integritas sel-selnya bagus, saluran cernanya bagus, ya otomatis. Kan mendingan montok daripada kurus kering kan. Apalagi kalau punya penyakit itu ya, penyakit keganasan gitu kan, butuh memang seperti itu. Butuh makan banyak kan. Ya nggak tahu, sejak minum D3 jadi nafsu makannya banyak Prof. Kalau nggak apa-apa, asal yang dimakan yang bergizi baik. Jangan banyaknya steak doang gitu, nggak boleh. Oh, justru saya kalau bakar-bakar enggak. Ya Prof, makasih. Sama. Prof, tanya dong Prof, saya minumnya probiotiknya yang Acidophilus, udah bener dok? Acidophilus, itu kan nama jenis kuman, apa namanya kumannya, macam-macam kan. Jadi ada Lactobacillus, Lactobacillus. Bifidobacterium. Ya. Ya, saya berarti sudah benar ya. Maksudnya minum itu nggak apa-apa ya, Prof? Ya, katanya yang bagus yang minimal mengandung 2 tadi. Oke. Tapi ada kombinasi macam-macam kan, tiap produk beda-beda. Kalau probiotik dicampur dengan minum D3 harus tanpa jeda atau boleh barengan, dok? Nggak apa-apa kalau D3 tidak mengaktifkan zinc. Zinc kan membunuh virus, termasuk membunuh bakteri itu. Kalau bareng dengan magnesium, dok? Nggak masalah. Itu malah bagus. Kan? Oke, makasih.
Yang nggak boleh gabungnya sama zinc ya dok Sama ya? zinc ya. Sama antibiotik, zinc sama Antibiotik dan zinc. Ya. Oh, zinc dan antibiotik. Ya, ya. Dok mau tanya tadi, Prof, bukunya judulnya apa dok? Beneran saya punya cucu ini 2 tahun. Ada mengenal berbagai penyakit alergi pada anak. Oke. Yang kedua mengenai kenapa anak kita sering sakit. Itu buku yang untuk awam ya. Kalau untuk kedokteran ada beberapa, tapi mungkin biar dokter aja yang baca. Iya jangan dok, jangan saya terpusing. Ntar roaming. Terima kasih Prof. Ya, yang punya cucu lagi. Atau masih ada yang punya anak kali ya? Dokter, cucunya berapa ya dok? Lucu-lucu. 5. Wow. Alhamdulillah saya itu kan dari keluarga alergian. Dari awal sudah kita cegah ya. Misalnya ASI, ibunya tuh rajin ngasih ASI eksklusif. Karena yang anak cucu pertama malah sampai 2 tahun dikasihnya. Terus Oh ya Prof, saya tanya dong, saya dulu waktu kecil nggak alergi makan udang ya. Tapi 10 tahun terakhir saya sampai makan udang tuh sampai 2 kali masuk rumah sakit. Kalau sekarang berarti udah stop ya, nggak boleh ya, permanen. Stop aja. Itu sama dengan saya. Itu makanan kesukaan saya. Sekarang saya terpaksa harus memantang. Kalau kadar D3 tinggi tetap nggak bisa, Prof, ngatasinnya. Gini, kalau alergi itu kan sudah terbentuk imunoglobulin E yang spesifik, ya. Jadi kalau kita nggak pantang, ya tambah tinggi kadarnya. Ya, walaupun T-regulatornya diperbaiki dengan vitamin D, tapi itu sudah terlanjur tercetak gitu. Oh iya. Udah 2 kali kapok masuk rumah sakit. Iya, makanya minumnya harus sejak dini sebelum alergi. Oh, oke. Iya. Makasih, Prof. Ya, kayak saya dok, saya juga alergi. Kecilnya dulu biduran gitu dok. Terus belakangan saya baru tahu kalau saya ternyata ada alergi obat. Nah itu apakah memang ada perubahan begitu ya dok ya? Bisa, jadi tergantung keseringan mengkonsumsi apa. Ya kalau kita nggak pernah makan udang, ya nggak bakalan alergi udang kan. Karena tubuh tidak membentuk imunoglobulin E yang spesifik terhadap udang. Ya. Nah rasionya penggunaan vitamin D untuk alergi. Zaman dulu saya termasuk masih menang itu saya masih kecil. Kalau anak biduran atau orang yang bisa biduran minumnya kan tablet kalek. Iya, betul. Itu karena dari vitamin D3-nya itu. Iya, saya juga tuh dok. Kalsium sama Prof. vitamin D kan gabung. Iya, kecil dulu gitu ya, dikasih kalek gitu. Iya. Cuma belakangan itu dok. Jadi sekarang terbuktinya karena belakangan. Kalau awal pendaftaran, Prof. Iya. Iya. Oke, makasih ya Prof sama infonya. Oh, sekarang jadi ketahuan dok, saya jadi alergi painkiller. Ya, kalau makanya saya bilang tadi, makanya untuk menghindari ya itu nomor 1 kalau nggak perlu obat jangan minum obat. Pijit aja kalau kita pegel sakit jangan dikit-dikit minum obat. Kalau kecuali kalau obat itu memang diperlukan banget, misalnya infeksi, ya nggak bisa, nggak ada cara lain. Pilih antibiotik yang jarang digunakan. Kalau sering digunakan oleh kita ya akan ada risiko alergi. Tapi kalau sadarnya sekarang terlambat ya. Ya. Biasanya dokternya memilihkan begitu. Kalau dia punya, termasuk misalnya saya kalau ada pasien katanya gampang alergi obat, ya saya cari antibiotik yang jarang digunakan. Karena tubuhnya belum membentuk imunoglobulin spesifik. Ya. Ya. Seru. Ya, seru ya. Ya, teman-teman jadi seru ya sore ini. Yang pertama sih tipsnya rajin-rajin berjemur deh. Itu paling. Itu vitamin D gratis. Vitamin D gratis, tapi memang butuh kesabaran. Kurang ya. Harus istiqomah itu. Jemurnya kalau tetap pakai baju juga percuma ya, Prof. Kurang. Nggak apa-apa, yang penting ada bagian yang terbuka. Harus kayak orang bule ininya. Iya, harusnya dibalik. Orang bule di Bali. Nah, itu baru. Orang bule di Bali kan bukan cari vitamin D itu cari toning. Iya. Sering-sering kembali malah kehilangan vitamin D. Prof, gejala keracunan
D3 apa Prof? Kalau Oh, misalnya banyak ya, udah bisa mual, bisa pusing, vertigo dan lain-lain. Oh, vertigo karena itu ya, Prof? Salah satunya, nggak salah, enggak itu aja. Iya, iya. Mual yang terutama yang paling banyak Mual. di dalam. Kalau kelebihan vitamin. Mual tidak nafsu makan, tapi kalau nafsu makannya tambah tinggi berarti belum keracunan. Tagihan gitu. Nina tuh nafsu makan banyak. Tapi vertigo karena menopause juga banyak ya, Prof ya? Kalau vertigo mah susah cari sebabnya. Gitu ya? Tapi alergi juga bisa loh bikin vertigo. Oh, gitu ya? dok. Saya ngalamin sendiri. Saya pernah waktu itu kongres di Bangkok, ya. Waktu di tempat kongres itu sampai muntah-muntah hebat, sampai pada panik semuanya. Dokter THT ngasih obat Merislon, obat untuk vertigo, nggak sembuh-sembuh. Terus begitu mau pulang, saya ngantongin cetirizine ya, saya minum. Terus saya minum, nggak sampai hotel udah sembuh. Rupanya di sana itu saya kan memang hobi seafood, jadi tiap makan selalu seafood. Kadar histaminnya tinggi itu, kadar histaminnya tinggi. Jadi baru ngeh sampai sekarang saya ingat sekali itu. Iya, iya. Prof, kok saya bisa ya, Prof, alergi udang tapi salmon sashimi enggak, Prof? Udah sama-sama seafood. Oh, enggak, tiap seafood itu enggak selalu sama proteinnya kan. Makanya tes alergi dibedakan. Ada udang, ada salmon, ada kerang, cumi, semua dibedakan. Oh gitu. Jadi belum tentu alergi udang sama yang lain enggak. Ya. Kadarnya beda-beda ya. Beda-beda ya. Iya. Ya. Boleh hidup di laut yang sama tapi kadar beda-beda. Ini ya. Oke. Ya, Mut. Oke. Baik nih. Dokter, terima kasih banyak tipsnya. Baik, teman-teman. Dengan demikian kita mau mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, diskusi yang ringan seputar kesehatan, tapi yang kita dapat manfaatnya luar biasa. Ya, ini boleh foto biasanya kan? Iya, harus foto ya, nih. Foto, Dok. Karena tiap acara selalu di foto. Tunggu sebentar. Aku nih fotonya ini ya, manual. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, kalau mau dibuka dulu nih layarnya bagi yang masih... nih. Aku jangan, aku lagi di tempat tidur. Alergi. Lagi berjemur ya. Alergi. Oke, semua sudah. Mas Martono mau buka? Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Prof, sekali lagi atas nama Poli 84 kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan masukan yang luar biasa. Kami jadi tahulah banyak hal tentang vitamin D, kegunaannya nggak sekedar tulang tapi banyak ternyata, dan probiotik. Terima kasih untuk pengetahuan tentang alergi juga, dan Mbak Gita, Bu Gita terima kasih masukannya mengenai produk Kalbe. Terus sukses buat Kalbe. Amin, terima kasih. Saya banyak pakai juga tuh Kalbe, Medivac waktu itu. Oh iya betul, terima kasih Bu. Ya, dan teman-teman terima kasih untuk kehadirannya bersama Poli 84. Kita akan ketemu lagi di next bulan depan ya. Bulan depan. Ya. Nah, terima kasih Bella Panpat, terima kasih nanti kita sama sekali. Terima kasih. Untuk itu, Assalamualaikum atas nama warahmatullahi Upi, Putri, dan saya ucapin terima kasih semuanya. Terima kasih Selamat sore, semua. Terima kasih teman-teman Jadi, semua. Tuhan memberkati. Bye. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Evi. Salam sehat. Sama-sama, Gita. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Dok, buat cucunya lucu-lucu. Baik, kalau begitu kita semua. Sama-sama. Dok, selamat untuk meetingnya malam ini. Mbak Evi, makasih ya Bu Evi. Sama-sama Bu Muti. Makasih Prof, sampai ada ketemu Evi. di Makasih, sesi yang Evi. lain. Nina, sehat terus ya Nina. Nina sehat terus. Montok. Montok. Sama-sama sama gua montok juga. Sama, nggak apa-apa. Udah waktunya saatnya lebih montok dari sebelumnya. Yang penting sehat ya. Ya. Oke, Bu baik. Evi,
Ternyata Pak Prof Luar tidak biasa, seperti yang saya kan? duga. Tadi Ini saya ada yang bilang mau di nanya, depan. tapi tadi malu katanya. Siapa? Oh, masih ada nih. Boleh deh satu ya, Prof. Oh iya, silakan. Kan nanya langsung ke Prof. Oh iya, silakan. Oh, mau nanya langsung ke Prof. Ah, curang. Iya, lewat WA. Oh, lewat WA. Malu Oke, baik. katanya. Teman-teman dan Profesor, kita akan akhiri. Saya akan